Shalom, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Situbondo mengundang dan mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan para tamu, baik yang sekarang berada di Situbondo ataupun di kota lain. Karena kondisi dan situasi yang mengharuskan kita stay at home. Ibadah pagi ini, tanggal 3 Mei 2020, memasuki Minggu Paskah keempat, akan menggunakan liturgi khusus dan kita lakukan secara live streaming dari tempat tinggal dan rumah kita masing-masing, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya, SSI. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini, dan kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan menyanyikan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 21, ayat 1 dan 2. Selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku, seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Situbondo. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita pada saat ini untuk masuk di dalam peribadahan kita. Saat teduh bagi setiap kita semua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terimalah salam. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku sekalian.
Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita karena oleh kasih-Nya kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah di minggu pagi hari ini, di mana ibadah kita saat ini adalah ibadah Minggu Paskah yang keempat. Mari ibu, bapak, dan saudaraku, tema yang akan mengiringi ibadah kita saat ini terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Inilah tema ibadah kita. Senantiasa mari kita gumulkan, mari kita hayati di dalam setiap rangkaian ibadah kita hari ini. Kita sambut tema ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, baitnya yang pertama, Besarlah Kasih Bapakku. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu saat ini di dalam ibadah kita, mari bersama-sama kita mengoreksi diri kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pemberi jaminan keselamatan kekal dan abadi, telah memberikan kebebasan, memberikan pengampunan kepada kita. Mari kita hayati pengampunan itu, sembari kita mengakui segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kita di dalam setiap doa-doa kita secara pribadi lepas pribadi. Doa kita akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 235, baitnya yang kedua dan yang keempat. Ku dengar berkat-Mu turun. Engkau lewati
Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang 42 sampai ke 47. Mari Bapak Ibu dan saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sungguh luar biasa Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah-tengah keberadaan kami ini ya Tuhan, tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Sandi ya Tuhan, yang akan mewartakan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Engkau menyertai dan memberkati dia. Biarlah apa yang dia sampaikan ya Tuhan, menjadi berkat bagi kami semuanya. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada minggu pagi hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang 42 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, warga jemaat GKJW Situbondo yang pada saat ini membangun persekutuan dengan anggota keluarganya masing-masing. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, saudaraku, Bapak Ibu, hari ini kita tanggal 3 Mei 2020, kita bersama-sama membangun persekutuan, membangun peribadahan kita di setiap rumah kita masing-masing. Jangan jemu-jemu, bahkan putus asa. Harus ada semangat. Suatu saat nanti kita akan bersama-sama beribadah di gedung gereja. Nggih, saya juga seluruh warga panjenengan yang ada di rumah, mungkin kita rindu akan perjumpaan di gedung gereja. Namun sabar, ditunggu saja.
pasti nanti ada waktu kita akan bersama-sama beribadah kembali di gereja. Ya, ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 42 sampai 47 ini menceritakan dampak dari kesuksesan khotbah Petrus yang pada saat itu Rasul Petrus sedang di dalam kuasa urapan Roh Kudus. Dan berlanjut, dampak dari khotbah yang dilakukan oleh Rasul Petrus, bagaimana gerakan gereja mula-mula yang senantiasa tekun merawat dan mengembangkan iman mereka dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Di mana gereja mula-mula ini bertumbuh dengan pesat. Mereka terus bertekun di dalam doa. Mereka terus bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka belajar berbagi. Bahkan mereka juga belajar untuk makan semeja. Mereka juga belajar untuk menerima orang lain. Bahkan mereka senantiasa selalu bersekutu, baik dengan saudara-saudara seiman mereka, terlebih dengan Tuhan. Wah, perjalanan iman yang luar biasa. Pertumbuhan dan perkembangan mereka bahkan dicatat di dalam bacaan kita, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin banyak yang ikut mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa sekali dampak dari khotbah Rasul Petrus. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun dari cerita yang kita boleh dengarkan, perjuangan iman gereja mula-mula ternyata tidak semulus seperti yang diharapkan. Di tengah-tengah perjuangan iman mereka, di tengah-tengah pertumbuhan iman mereka, justru setiap orang percaya kepada Tuhan mengalami banyak penderitaan. Boleh panjenengan membacanya di rumah nanti di pasal-pasal berikutnya di Kisah Para Rasul. Bahkan nanti panjenengan bisa menyaksikan bagaimana penderitaan, penganiayaan, bahkan sebagian dari orang percaya ada yang dibunuh dan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Saudaraku, mencintai Kristus memang tidak otomatis kebal terhadap derita. Karena mencintainya, bahkan cinta yang telah dihidupi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibuktikan melalui penderitaan kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau panjenengan membaca ulang di dalam tema ibadah kita di 1 Petrus pasalnya yang kedua, panjenengan akan menyaksikan bagaimana kondisi situasi yang dialami oleh para umat percaya. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Penganiayaan yang terjadi yang silih berganti dalam kehidupan umat percaya. Bahkan Petrus pun di dalam suratnya menyampaikan yang demikian, bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang pada saat itu sedang
sedang menderita. Ini Petrus mengingatkan mereka bahwa penderitaan itu adalah kesempatan dan karunia. Membingungkan nggih? Bapak, Ibu dan Saudara, bahwa penderitaan ini adalah kesempatan dan karunia. Apa yang mau dimaksud? Penderitaan adalah kesempatan dan karunia. Karena penderitaan adalah kesempatan dan karunia ini untuk turut merasakan derita yang telah terlebih dahulu ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam penderitaan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Gembala yang mau menaungi, yang mampu memberikan dirinya untuk domba-dombanya. Monggo panjenengan bisa saksikan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Bagaimana Tuhan senantiasa memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Dan Tuhan mengenal domba-dombanya satu persatu. Luar biasa. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan senantiasa merengkuh kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bahkan ada satu domba pun tersesat, Tuhan tidak membiarkannya. Dia mencarinya. Bahkan ketika domba tersebut jatuh ke dasar lubang, bahkan jatuh ke jurang sekalipun, Tuhan mau datang. Tuhan mau turun untuk menyelamatkan dombanya. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi kita. Kita adalah miliknya. Kita adalah domba-domba milik Tuhan. Panjenengan dan saya adalah domba-domba milik Tuhan. Ketika kita, panjenengan dan saya jatuh ke dalam jurang penderitaan, bahkan pergumulan, persoalan, permasalahan hidup kita, apapun itu, entah ekonomi, pekerjaan, kesehatan, keluarga, bahkan kondisi saat ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia mau turun tangan, Dia mau menyelamatkan kehidupan panjenengan dan saya. Monggo Bapak, Ibu dan Saudara, kita jangan setengah-setengah mengimani Tuhan. Saya katakan, jangan setengah-setengah di dalam panjenengan mengimani kepada Sang Kristus Yesus. Oke, hari ini kita mengalami pergumulan. Oke, banyak dari para pemirsa yang hari ini muncul luka-luka batin. Ada yang mengalami kemarahan, ada yang mengalami kekecewaan,
ada yang mengalami duka, ada yang mengalami kesedihan. Saya katakan di awal, mencintai Kristus bukan otomatis kebal akan penderitaan. Tetapi dalam penderitaan ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama merasakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga mari Bapak Ibu dan Saudara, kita yakinkan hati kita, kita yakinkan iman kita bahwa pilihan yang panjenengan pilih, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah tepat. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia menaungi, Dia melindungi. Allah Pak, katanya melindungi, katanya menaungi, katanya menolong. Nyatanya saya sampai saat ini sudah 4 tahun atau bahkan 10 tahun ya tetap aja saya ada jalan di tempat. Saya berdoa setiap hari, saya mohon pertolongan Tuhan. Toh nyatanya penyakit saya tidak hilang. Seringkali Tuhan itu sebagai pembantu dalam hidup kita. Kalau ada hidup kita yang tidak beres, Tuhan bereskan. Tapi kalau sudah hidup kita beres, lupa akan Tuhannya. Pergi kemana-mana, lupa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari hari ini kita tumbuhkan iman kita. Setiap orang yang beriman pada saat gereja mula-mula terbentuk, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi penderitaan. Mereka tidak ragu, mereka tidak takut. Bahkan mereka tidak meninggalkan Tuhan. Sampai titik darah penghabisan, mereka tetap mengaku percaya kepada Tuhan. Pertanyaan kepada kita, bagaimana iman panjenengan dan saya? Apakah sudah tangguh? Apakah kita selalu mampu mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala kondisi situasi yang kita alami saat ini? Atau justru kita sering mengeluh kepada Tuhan, aduh Gusti, aduh Gusti, aduh Gusti, dan lain sebagainya. Iya, Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, Saudara setelah saya. Iya, memang betul. Tapi ada waktu dan kesempatan yang terbaik di dalam waktu Tuhan untuk menolong kita semua. Ayo, bangun iman kita dengan sungguh-sungguh. Mencoba, kita belajar juga untuk setia. Belajar untuk menunggu dengan sabar karya Tuhan. Bahwa kita hari ini memang kita berada di dalam gua yang sangat gelap dan sangat panjang. Tetapi yakinlah, di ujung gua yang terdalam pasti ada cahaya. Di ujung gua itu pasti ada cahaya yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Di Minggu Paskah yang keempat ini, mari kita belajar bahwa segala penderitaan yang kita lakukan, yang kita hadapi,
merupakan kesempatan dan karunia yang Tuhan berikan. Maka berimanlah dengan sungguh-sungguh, sandarkanlah hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, maka kebahagiaan akan senantiasa melingkupi panjenengan semua. Ojo lali mengucap syukur. Itu kunci dari semuanya. Tuhan akan menolong panjenengan. Sehingga di dalam cerita kehidupan kita ada derita, ada kebahagiaan. Namun semuanya itu ada cinta Tuhan yang menaungi panjenengan dan saya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan seluruh umat di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Di akhir doa syafaat kita akan naikkan doa Bapa kami. Saat teduh bagi setiap kita semua. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan syukur dan sukacita. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan. Sebab besar kasih-Mu, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh membangun persekutuan kami boleh membangun peribadahan kami di setiap keluarga kami dengan seluruh anggota keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, peribadahan kami berjalan dengan baik, lancar. Kami yakini dan kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai peribadahan kami. Bapa Sang Maha Kasih, kami mengucap syukur bahwa di dalam kondisi situasi saat ini, kami masih diberi waktu dan diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga mendengarkan sentuhan dan sapaan Tuhan melalui pelayanan firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Sebagai milik Tuhan, umat pilihan Tuhan, kami ingin belajar seperti saudara-saudara kami pada saat mereka masuk
menjadi gereja mula-mula. Mereka sangat luar biasa, mereka sangat bertekun di dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Mereka saling berbagi, mereka tekun di dalam doa, mereka senantiasa selalu bersama-sama dalam persekutuan, baik dengan saudara-saudara seiman, bahkan dengan Tuhan sendiri. Bahkan di tengah-tengah mengalami pergumulan berat pada masa gereja mula-mula, mereka tidak padam, mereka tidak putus asa. Justru melalui pelayanan-pelayanan para rasul, mereka semakin teguh dan semakin kuat di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin belajar seperti itu ya Bapa. Kami ingin memiliki iman yang demikian. Maka kiranya Roh Kudus-Mu menuntun, mengarahkan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mewartakan kabar kebenaran, kabar kebaikan, bahkan menjadi terang dan garam dunia di setiap kehidupan kami yang kami lakukan hari lepas hari. Tuhan, kiranya firman-Mu ini tidak hanya tinggal diam dalam hati dan pikiran kami, namun firman-Mu ini dapat kami lakukan, dapat kami pelihara, bahkan kami senantiasa mampu mewujud nyatakan firman-Mu ini dalam setiap perilaku kami. Bapa yang Maha Kasih, kiranya Tuhan memberkati, memampukan, menuntun kami semua. Bila saat ini di dalam peribadahan kami juga membawa setiap syafaat, setiap pengharapan untuk keberadaan bangsa dan negeri kami. Tuhan, tak jemu-jemunya kami berdoa untuk negeri kami. Kami rindu akan bangsa dan negeri kami, bahkan seluruh belahan dunia ini terbebas dari kecamuk penyebaran pandemi virus COVID-19. Bahkan negara kami Indonesia ini pada saat ini terus berjuang mencoba untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Banyak usaha yang telah kami lakukan Tuhan, bahkan para pemimpin negeri kami, mereka dengan kerja keras mencoba memberikan pengarahan dan himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga diri dengan baik, untuk bersama-sama memutus penyebaran mata rantai virus ini. Kami mohon ya Tuhan, berkati para pemimpin negeri kami ini, dari presiden, wakil presiden, menteri dan para stafnya, para pemimpin pusat dan daerah, bahkan yang terdekat dengan kami sekalipun. Tuhan urapi,
Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka, sehingga dalam mengambil keputusan, kebijakan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan masyarakat, semua pribadi yang pada saat ini berjuang melawan penyebaran virus COVID-19. Bahkan kepada saudara-saudara kami yang saat ini mereka terpapar positif virus tersebut, dan juga kepada setiap keluarga yang ditinggalkan kerabat saudaranya karena dahsyatnya virus COVID-19 ini. Mampukan kami untuk bekerja sama Tuhan, bahkan berikan kami penghiburan, kekuatan, semangat dan harapan yang senantiasa terus baru, sehingga kami segera terlepas dari bencana non-alam ini. Kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami, tim medis, para dokter, para peneliti kesehatan, relawan, mereka yang bekerja di barisan terdepan dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan yang baik, kekuatan, semangat, rahmat, hikmat Tuhan, sehingga melalui saudara-saudara kami ini ya Tuhan, negeri bangsa kami bahkan seluruh belahan dunia ini segera terlepas dari bencana pandemi virus COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan akan senantiasa berkarya melalui saudara-saudara kami ini, sehingga kami menanti-nantikan kebahagiaan dan kesukacitaan yang Tuhan janjikan kepada kami semua. Bila saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja. Dimanapun gereja Tuhan tempatkan, kiranya mampukan gereja-Mu ini menjadi rekan kerja Tuhan di dalam mewujud nyatakan karya-karya-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Melalui setiap program kegiatannya, melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan gereja, sehingga gereja mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah kehidupan saat ini. Kami teringat akan Gereja Kristen Jawetan yang Tuhan tempatkan dan Tuhan dirikan di Provinsi Jawa Timur ini. Mampukan kami Tuhan, Gereja Kristen Jawetan, mewujud nyatakan karya Tuhan. Kami mampu menjadi rekan Tuhan, rekan pelayanan di bumi Jawa Timur ini, sehingga melalui program kegiatan kami, melalui rancangan pelayanan kami, senantiasa sebagai sarana serta wahana pertumbuhan iman bagi setiap umat Tuhan. Kami teringat para pemimpin gerejawi kami, baik di majelis agung, majelis daerah. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong dan Tuhan sertai mereka, sehingga saudara-saudara kami di dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, senantiasa seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Kami menyerahkan majelis jemaat-Mu ya Bapa,
GKJW Pasamuan Situbondo. Tuhan tuntun dan Tuhan sertai setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukannya. Meskipun pada saat ini masih melakukan pelayanan secara online. Tapi kiranya ya Tuhan, pelayanan kami mampu menyentuh keberadaan setiap warga jemaat, sehingga pelayanan kami boleh menjadi sarana pertumbuhan iman bagi setiap warga jemaat. Urapi kami semua ya Tuhan, para pelayan-pelayan jemaat, penatua, diaken, bahkan seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah. Berkati seluruh hidupnya, senantiasa apa yang dilakukan, pelayanan demi pelayanan yang dilakukan, hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat yang pada hari ini, pada saat ini, mereka yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepada mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Urapi mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang mendambakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang berjuang di dalam keluarganya, mendambakan keharmonisan, mendambakan keselarasan di tengah-tengah keluarga. Setiap pribadi, setiap keluarga mendambakan kesuksesan di dalam dunia pekerjaannya, setiap adiuswo, para janda, duda, yatim piatu, anak-anak kami yang sekolah maupun yang bekerja di kota Situbondo maupun di luar kota. Kepada saudara-saudara kami yang berbahagia, dalam 1 minggu ini mereka yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, kami kembali kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah satu-satunya yang memiliki rahmat, berkat dan kehidupan. Senantiasa Tuhan mencurahkan, melawat, melingkupi, menata setiap kehidupan umat-Mu ini. Bahkan setiap harapan yang pada saat ini saudara-saudara kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan dengarkan dan wujud nyatakan dalam setiap waktu dan kehidupan kami semua. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan harapan kami. Dan kami percaya Tuhan akan mewujud nyatakan semua harapan doa kami ini dalam setiap waktu kami. Namun ajarilah kami untuk bertekun, sabar dan setia menanti janji Tuhan, meletakkan hidup kami kepada jalan kehendak Tuhan. Ampuni kami bila di dalam kami beribadah maupun di dalam kami berdoa ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita bersyukur dan kita menyerahkan persembahan bagi Tuhan. Adapun teknik mengaturkan persembahan adalah persembahan dimasukkan dalam amplop dan nanti diserahkan kepada Bapak Ibu majelis dalam dasawisma masing-masing, ataupun diserahkan langsung kepada bendahara jemaat, juga bisa langsung kepada Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya di gereja. Bagi saudara-saudara kami yang ada di luar kota, bisa langsung transfer kepada bendahara gereja disertai catatan persembahan untuk gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan dan kita dasari dengan firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab suci 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita iringi persembahan kita dengan memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 298 ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami atas pemeliharaan Tuhan pada hidup dan kehidupan kami. Karena penyertaan dan kasih Tuhan, kami selalu memperoleh kebaikan hidup, sehingga kami bersama-sama beribadah, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, karena kondisi dan situasi yang membuat kami sementara harus melakukan yang demikian. Kami yakin ini adalah kehendak-Mu, dan kami mohon keadaan ini segera berakhir dan pulih seperti sedia kala, sehingga kami bisa beribadah dan berkumpul di gereja lagi. Tuhan Allah Bapa kami, izinkan kami pada pagi ini mengaturkan persembahan. Persembahannya kami ambil dari sebagian berkat-Mu. Kami mohon, sucikan persembahan ini Tuhan, dan berkati sehingga persembahan kami ini berguna untuk mendukung dan mencukupi kebutuhan pelayan kami di gereja ini. Kami yakin ya Tuhan, Allah Bapa kami, bahwa Engkau akan selalu mencurahkan berkat-Mu. Engkau akan selalu menyertai usaha dan pekerjaan kami, sehingga berkat dan rezeki-Mu akan mengalir deras kepada kami, dan semua kebutuhan hidup kami berkecukupan, bahkan berlebih, dan ajari kami untuk berbagi. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Semua ini kami aturkan beralaskan satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita undur dari ibadah kita. Kembali ke setiap pekerjaan dan usaha kita dengan senantiasa penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Lakukanlah karya-karya dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara dengan tekun dan andalkan Tuhan dalam hidup panjenengan. Percayalah bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan berkat dalam hidup panjenengan. Kita akhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 baitnya yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Jemaat Tuhan, marilah arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber pengharapan, senantiasa memenuhi kehidupan saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Putra